Andai kata Allah tidak ada dan tidak kuasa, niscaya matahari dan rembulan itu tidak tajri li mustaqarrilaha. Tidak akan berputar pada porosnya. Pasti akan melenceng. Tapi karena Allah mengatur agar rembulan dan matahari itu berputar pada porosnya, maka yang terjadi saat ini tidak ada benturan antara bulan dan matahari dan planet-planet lain. Padahal kalau kamu tahu itu, tidak ada gandeng-gandengannya. Paham nggak? Seperti kamu main apa? Di pasar malam. Main rolling coaster itu. Itu ada relnya. Kalau tidak ada relnya, kamu tercampak. Dan itu nampak relnya. Lah bulan kamu lihat ada nggak relnya? Untuk mutar di satu tempat atau mutar di setiap putarannya. Nggak ada. Lah kok bisa begitu? Lawang Allah berkuasa. Nah, sekali lagi keimanan itu lahir dari pemikiran semacam ini. Jadi kalau tidak ada pemikiran, kenapa ya kok gunung-gunung itu diadakan? Siapa ya yang membuatkannya? Untuk apa ya untuk apa dibuatkannya? Ini saya nggak tambah iman kita. Tetapi kalau kita berpikir ya Allah, betapa gunung-gunung itu tinggi. Kok kemudian gunung-gunung itu tidak longsor? Kok kemudian kita lihat laut-laut itu, kenapa buihnya, ombaknya itu teratur, tidak tumplek, tidak membanjiri begitu saja. Kalau kita tahu kan dia kan kena angin, tapi dibatasi sama Allah sampai segitu aja tuh. Terus kemudian bumi ini kan bulat tuh, tidak rata. Kita di permukaannya, dia berputar bumi ini. Kita nggak jatuh. Terus air-air itu di laut juga tidak tumpah. Itu Allah yang ngatur. Jadi kita ini sejatinya itu, andai kata ini bumi, kita di sini-sini nih. Dan bumi ini melayang-layang di angkasa. Kok kita nggak jatuh itu? Dan sekali lagi Anda karena gravitasi. Nah gravitasi yang bagaimana? Tentunya di pelajaran fisika. Kalau dalam konteks tertentu tidak bisa jatuh. Itu gravitasi semacam itu bagaimana itu? Contoh lain lagi adalah gravitasi, ngerti tong setan, pasar malam. Ya kan? Sepeda motor itu jalannya tidak begini, tapi begini. Ya enggak? Di bundarannya ya enggak? Nempel di dinding. Nah itu gravitasi juga. Ini gravitasi yang ada di tong setan tersebut dan juga gravitasi nempelnya makhluk di permukaan bumi itu berbeda. Itu semua adalah Allah yang ciptakan. Allah yang ngatur. Memang sebaiknya kita sudah berpikir ke sana. Jangan sampai keimananmu hanya karena bapakmu adalah orang Islam. Mamamu orang Islam. Jangan. Karena apa? Menggunakan akal sehat itu adalah kewajiban. Gak menggunakan akal sehat kemudian mengantarkan kita kepada keimanan adalah maksiat. Paham kamu? Jadi utamanya orang belajar itu adalah mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Nikmat akal yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian kamu juga mendapatkan keutamaan capek kamu dalam belajar. Kemudian kamu mendapatkan keutamaan ilmu yang diamalkan. Mendapatkan keutamaan ilmu yang disebarkan. Itu keutamaan-keutamaan orang yang pintar karena dia belajar. Oleh karena itu, berapa hal tadi keutamaan harus menjadi orientasi daripada orang yang belajar. Ya Allah, saya berangkat ngaji, berangkat sekolah untuk mensyukuri nikmatnya akal sehat. Saya berangkat ngaji, berangkat sekolah
untuk menggapai sebuah ilmu yang nanti bisa saya amalkan dan sebagainya tadi. Nah, sekali lagi harus tafakur, harus tadabur agar mendapatkan satu keimanan yang kuat. Ojo kemudian melihat ini, melihat itu tidak dapat mengambil satu ibaroh, satu ilmu, tidak dapat juga mengambil satu manfaat hikmah di dalamnya. Jangan. Karena keimanan, hakikatnya keimanan adalah mentadaburi alam. Siapa yang menciptakan alam? Adalah pasti bukan manusia seperti kita. Bukan juga batu, bukan juga matahari. Bukan juga bulan, bukan juga api. Bukan juga patung-patung. Tapi ada zat yang membuatnya yang lebih kuasa dari itu semua. Begitu harusnya. Kok kemudian nganggur pikiranmu, nganggur otakmu. Gak kamu gunakan untuk tadabbur dan tafakur terhadap satu hal yang ada atau disebut ayat kauniyah itu. Jadi ayat Tuhan itu ada kauliyah dan kauniyah. Kauliyah ayat-ayat Allah itu adalah Quran. Karena Quran itu menunjukkan kepada kita untuk beriman. Cukup melihat ayat kauliyah, tidak. Ayat kauniyahnya juga dong. Bumi ini, semua isi daripada bumi ini juga ayat daripada min ayatillah. Makanya harus dibaca juga. Dulu ketika saya masih kecil, Iqra. Nah, membaca itu bukan hanya membaca kitab Quran, kitab hadis, tetapi juga membaca alam ini. Agar kemudian mendapatkan keimanan, hidayah, hikmah, dan lain sebagainya. Bahkan ilmu.